welcome back to God's Word. Dan kali ini saya akan khotbah mengenai mujizat spesifik. Sebuah hati yang ditanami oleh Tuhan mengenai ngomongin dong masalah mujizat. Dan mujizat itu spesifik, unik. Satu manusia, satu mujizat yang sangat spesifik. Maka langsung aja kita baca mengenai kisah di Alkitab. Ayo kita buka sama-sama Alkitab kita. Kita akan buka di 1 Raja atau 1 Kings, yaitu mengenai Elia ya. Elia dan juga janda yang ada di pasal yang ke-17 ayat 8 hingga yang ke-16. Anda bisa baca full ayatnya, itu satu pasal ya. Pasal 17 ini sangat-sangat memberkati sekali. Dan saya akan bacakan pada Anda sekalian mengenai yang saya tandain, bagaimana kata hati Tuhan untuk minggu ini. Ya, saya akan bacakan buat Anda. The widow of Zarephath. Then the word of the Lord came to him, Arise, go to Zarephath, which belongs to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow there to feed you. So he arose and went to Zarephath. And when he came up to the gate of the city, behold, a widow was gathering sticks. And he called to her, said, Bring me a little water in a vessel, that I may drink. And as she was going to bring it, he called to her and said, Bring me a morsel of bread in your hand. And she said, As the Lord your God lives, I have nothing baked, only a handful of flour in a jar and a little oil in a jar. And now I'm gathering a couple of sticks that I may go in and prepare it for myself and my son, that we may eat it and die. And Elijah said to her, Do not fear. Go and do as you have said, but first make me a little cake of it and bring it to me, and afterwards make something for yourself and your son. For thus says the Lord, the God of Israel, the jar of the flour shall not be spent, and the jug of oil shall not be empty, until the day that the Lord sends rain upon the earth. And she went and did as Elijah said, and she and he and her household ate for many days. The jug of flour was not spent, neither did the jug of oil become empty, according to the word of Lord that is spoke by Elijah. Amin. Ya, di sini jelaskan bahwa Tuhan ngomong sama Elia, ayo kamu ke sini, kamu akan ketemu dengan janda. Kemudian Elia taat kepada Tuhan. Setelah itu pada saat ada di suatu pintu utama, dia ketemu dengan janda yang lagi memungut-mungut kayu atau stik. Nah, kemudian dia ngomong, buatlah bagiku minuman, makanan juga, kue-kuean. Tapi janda itu bilang, dia udah gak punya apa-apa lagi. Dia akan membuat masakan kue itu untuk dia dan juga anaknya. Dan setelah itu keduanya akan meninggal. Lalu Elia bilang, buatlah buat aku dulu. Setelah itu buat untukmu dan juga anakmu. Lalu setelah itu ya dia akan diberkati. Kemudian seperti yang kita tahu, buli-bulinya gak pernah kosong. Minyak itu tetap ada hingga dijual semua dan lebih-lebih. Nah, itu adalah mujizat spesifik. Kenapa kok demikian? Soalnya Tuhan meminta Elia ke tempat yang spesifik. Pergi ke tempat X. Jadi tempatnya itu jelas-jelas sangat spesifik. Waktunya juga spesifik. Tempat spesifik, waktu spesifik, subjeknya juga spesifik. Lihat, dia ketemu satu janda tepat di depan pintu. Padahal kalau kita lihat, Zarephath itu adalah tempat di mana banyak sekali janda-janda. Jadi bisa dibilang itu adalah kota janda atau desa janda. Jadi untuk menemukan janda yang tepat kayaknya agak susah sih ya. Tapi entah kenapa begitu Elia datang, belum langsung ketemu. Soalnya kenapa? Timingnya pas. Makanya itu ketika Tuhan ngasih mujizat,
mujizat itu spesifik, baik tempat, waktu, dan kepada siapa. Jadi kalau kita meminta mujizat A, belum tentu sama dengan mujizat yang dimiliki oleh si B, nggak sama. Jadi intinya kita mesti bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah kasih. Bukannya kita meminta, Tuhan kenapa nggak dapat mujizat B? Padahal aku setia melayani engkau, why? Tuhan hanya bilang why not, kenapa enggak? Soalnya ketika Tuhan membuat mujizat, dia membuatnya itu betul-betul sangat unik. Sama seperti manusia pun nggak ada yang sama gitu loh. Sekalipun wajahmu sama, sifatmu beda bukan? Jadi ketika kita tahu bahwa sesungguhnya ketika ada mujizat yang spesifik, kita mestinya tahu bahwa oh kita ikut seneng dong. Yes, dia dapat mujizat. Habis ini aku gitu pastinya ya gitu. Bukannya kita malah jealous, malah mengutuk-ngutuki, malah nggak suka, menjauhi. Apa sih dia? Aku nggak diberkati, dia diberkati mulu. Kapan aku nih? Bersungut-sungut, ya gimana mau dapat berkatnya kalau kamu aja nggak bisa untuk senang dengan yang lain dapat berkat. Gimana kamu mau diberkati kalau kamu aja kapasitasmu kecil seperti itu. Jadi santai aja kali ketika kita mendoakan sesuatu, utamakan yang lain dulu. Di sini janda itu mengutamakan Elia. Padahal dia tahu stok makanan tipis, minuman tipis, besok meninggal palingan. Nggak tahu besok mau makan apa. Tetapi Elia dengan santainya, buatkan aku dulu, lalu kamu akan membuat untukmu dan juga anakmu. Seolah-olah Elia yakin bahwa mujizatnya pasti akan terjadi. Yes, kenapa dia yakin? Dia ngikutin Tuhan. Ketika Tuhan sedang ngomong sesuatu, Elia berjalan ke sana. Di sisi yang lain, janda, kamu pungut yang di sebelah situ. Ketemu, klik, langsung ada mujizat, miracles happen. Tapi kalau misalnya kita nggak mau taat, janda ke sana nggak mau, aku nggak mau mungut-mungut. Aku habis ini kan juga akan meninggal, stoknya tinggal dikit. Atau Elianya ke tempat X, Elia, nanti aja Tuhan, belum saatnya ke sana, aku masih lelah. Jadi ketika kita tahu timingnya pas, dua sisi mata koin itu akan ada pada satu koin yang sama, depan dan belakang, tapi sisinya beda. Ini itulah mujizat. Seperti itu Tuhan membuat mujizat. Kadang-kala kalau kita bisa mengerti timingnya, mengerti bagaimana timeline Tuhan melakukan semua itu, kita akan menjadi lebih peka. Wow, it's God, not me. Ini Tuhan, bukan aku. Tapi kadang-kadang manusia itu memegahkan hidupnya seolah-olah dia lebih hebat dibandingkan manusia yang lain. Siapa sih yang lebih hebat dibandingkan manusia yang lain? Apakah kamu pengen menyaingi Tuhan? No, tidak ada yang bisa menyaingi Tuhan. Jadi ketika kamu sombong mulai untuk mengetahui bahwa semuanya adalah hasil usahaku, aku susah payah ngelakuin ini itu, Tuhan gak bantu sama sekali. No, Tuhan bantu kamu tapi kamu gak tahu kalau kamu lagi dibantu Tuhan. Bingung gak? Bingung pasti. Tuhan itu bantu kamu, tapi kamu nggak tahu kalau kamu itu lagi dibantu sama Tuhan. Soalnya apa? Kamu nggak peka, kamu nggak fokus dengan sekeliling kamu. Kamu fokus dengan yang kamu kerjakan. Jadi ketika Anda dan saya itu mengetahui bahwa yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang betul-betul kita ambisikan, kita pengen achieve, kita akan melupakan sekeliling kita. Soalnya ketika manusia fokus ada pada satu hal. Nah, kalau fokusnya Yesus, semua ditambahkan kepadamu, Matius 6:3. Tapi kalau fokusnya dunia ini, hanya ada satu yang ditambahkan, kekayaan, dan kamu atau Anda semuanya kehilangan semuanya. Kehilangan waktu, hidup, family, kesehatan, dan lain-lain. Punya duit. Padahal kesehatan itu akan menambah duitmu, paham nggak? Kamu sakit, pengobatan banyak atau panjang, langsung boom, uang itu pindah ke kesehatan. Ujung-ujungnya, seperti kata Salomo, semuanya sia-sia. Jadi kalau kita tahu bagaimana kita bersikap, bagaimana kita tahu untuk menjalani, ada yang dapat mujizat, kita ikut seneng dong. Siapa tahu habis ini kita dong yang dapat mujizat. Jangan sampai kita nggak ikut seneng, jealous, malah membuat hati kita semakin sakit, dan ujung-ujungnya penyakit hati itu akan menjadi kepahitan dan menjadi penyakit yang asli pada tubuh kita. Jadi kadang-kala penyakit itu ada disebabkan oleh kepahitan hati. Kalau kita nggak bisa ikut seneng, wah sulit kayak gitu. Bagaimana dong bisa terjadi mujizat? Dan mujizat itu pun juga ada dalam banyak hal. Kesembuhan, keuangan, stabilitas, harmonisasi, dan lain-lain. Banyak gitu loh. Bahkan mujizat yang betul-betul mujizat. Seperti membelah laut atau gimana.
Itu kan ada di Alkitab semuanya. Tapi apakah itu ada di dunia nyata saat ini? Ada. Apakah kayak expose? Enggak. Contohnya apa? Mujizat kesembuhan. Enggak banyak yang kayak expose. Jadi anak-anak Tuhan pada takut ketika ada yang sakit didoakan doang, nggak disembuhkan. Beda banget. Jadi ketika kita tahu bagaimana menggunakan kuasa Tuhan, bagaimana kita dalam naungan kuasa Tuhan, kita mestinya tahu bahwa mujizat itu ada. Mujizat itu nyata dan mujizat masih sedang terjadi saat ini juga. Dan habis ini mungkin Anda akan dapat mujizat itu. Jadi kalau kita bersungut-sungut, mengeluh melulu, gimana Tuhan mau mendatangkan mujizat pada kita yang seperti ini? Gak usah Tuhan deh, kita sebagai teman aja kalau misalnya kita menemukan teman yang bersungut-sungut ngeluh mulu, kita juga males kali ya. Apalagi Tuhan. Jadi bagaimana kalau kita bisa menyiapkan adanya mujizat? Kita menyiapkan hati dulu, hati yang siap. Jangan sampai mujizat datang dibilang itu hanya sebuah kebetulan. Itu memang hasil usahaku. Aku yang mengusahakan semua ini, bukan Tuhan. No, kekayaan itu adalah pekerjaan Tuhan. Susah payah gak menambahinya. Jadi kalau kita ngomong, kita gak boleh males-malesan, kita mesti giat. Tetapi luangkanlah sedikit space atau sedikit tempat di mana Tuhan itu bisa bekerja. Jangan melulu mengenai Anda dan Anda. Tetapi kalau bisa sih Tuhan. Jadi ketika tahu bahwa semuanya, everything is God, semuanya adalah Tuhan, semua dikasih oleh Tuhan, untuk Tuhan, dan bagaimana kita memaknai, oh ya ada Tuhan dalam sini, ada Tuhan di sana. Jadi kayak, ya hidup ini mengenai Tuhan sebetulnya, bukan mengenai fokus ambisius untuk mencapai tingkat tertentu atau kekayaan tertentu. Itu bisa nomor 2 sampai 10 sekian lah. Tapi life, kehidupan itu adalah mengenai Jesus. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. Jadikan Yesus sebagai pusat kehidupanmu. Ketika ada bola, ketika ada semacam ban atau gimana yang dia itu mempunyai semacam pusat, jadikan pusat tengah itu adalah Yesus. Sama seperti kehidupanmu. Ketika kamu up, enggak kok ini Tuhan. Ketika kamu down, enggak apa-apa. Aku temani Tuhan dalam lembah kekelaman. Aku pasti bisa ngelewatin semua ini. Jadi bagaimana dengan kehidupan Anda? Apakah Anda bersungut-sungut atau Anda bersemangat untuk mengenai mujizat? Semoga aja ini bisa memberkati Anda sekalian. Di mana mujizat sangat spesifik. Individu A akan mempunyai mujizat A dan sebagainya. Jangan salah-salahin Tuhan. Tuhan enggak pernah salah. Jadi kalau yang ada yang salah itu manusia. Tuhan kita, Yesus, gak akan pernah salah sampai kapanpun. Kalau emang salah ya itu salah manusia lah, bukan Tuhan. Jadi ya sekilas dulu mengenai khotbahnya, pastinya akan sangat memberkati. Saya akan berdoa pada Anda mengenai yang butuh mujizat dan juga apapun itu. Nah kita akan doa sama-sama ya. Ya Yesus sama berdoa Tuhan Yesus Tuhan buat anak-anak yang sedang menonton hingga pada saat ini. Hamba minta Tuhan Yesus Tuhan tumbuhkan suatu mujizat spesifik. Yang butuh uang, adanya masalah ekonomi, lepaskan dalam nama Yesus. Yang butuh kesehatan, katanya butuh kesembuhan instan, I rebuke that sickness in Jesus name. Now, in Jesus name. Come on. Penyakit-penyakit itu akan pergi. Saat ini juga tubuh Anda akan semakin plong, semakin lega, semakin sehat. Saat ini juga di dalam nama Yesus. Hamba minta Tuhan Yesus Tuhan yang butuh pasangan silakan kau kasih dalam nama Yesus. Yang butuh mujizat yang lainnya seperti mujizat hal-hal yang dia inginkan, ambisi kecilnya atau impian-impiannya boleh, asalkan semua sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, Engkau bisa kabulkan saat ini juga Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba minta Tuhan untuk hati-hati yang selalu jealous, bersungut-sungut, Engkau lepaskan hati itu, lepaskan sebuah kasih yang sangat hangat. Bukannya semakin jealous, dingin, kejam, sinis, tapi sebuah kehangatan mengasihi lebih lagi. Mengasihi untuk ikut senang dengan yang lain. Now in Jesus name. Thank you Tuhan, thank you Jesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dan lihat, di situ sangat-sangat simpel khotbahnya dan pastinya seperti yang saya katakan akan sangat memberkati Anda, utamanya yang sedang butuh. Imani semua ini, mujizat sedang terjadi. Thank you sekali lagi. Kita ketemu di next episode. God bless you dan bye-bye.